Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini. Ini pekan dari tanggal 8 hingga tanggal 14 Mei tahun 2023. Selamat datang di bacaan ini. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Dalam satu minggu ini, saya nggak tahu yang dirasakan bagaimana. Yang sudah berlalu tentunya dalam minggu ini. Kalau saya merasa memang ada harsh energi. Untungnya ke saya itu sifatnya lebih fisik ya, jadi bisa lebih mudah dikendalikan karena langsung di hadapan. Jadi artinya eh, hawa yang panas, kalau menurut saya hawa yang panas, dan itu saya merasa dari hubungan antara bulan dan Mars entah bagaimana pada hari Rabu, Kamis, Jumat itu relatif dominan sehingga ada hawa panas tanda petik. Saya merasakan di situ. Tapi anyway, setelah hari Sabtu ini betapapun kita merasa tidak nyaman, saya merasa itu bisa diredam dengan sendirinya. Yang kita perlu lakukan hanyalah bertahan dan survive pada saat tersebut ya. Buat beberapa itu pengaruhnya secara fisik langsung ya, dan memang bisa dihadapi kalau kita cukup waspada memahami situasi. Kembali lagi, ketika kita mampu waspada dan tahu caranya bersikap terhadap situasi, maka itu udah 50% kita punya kekuatan untuk mampu melewati situasi tersebut dengan baik-baik saja. Dan ini barangkali yang perlu dipelajari untuk minggu ke depan ya. Jadi hawa yang panas itu di mana Mars itu berperan, dan Mars adalah pengaturnya Scorpio. Pada saat ini masih baru tadi malam, kalau saya bacanya tanggal berapa ini? Tanggal 6 Mei pukul 9, maka tadi malam tengah malam itu adalah bulan purnama gerhana bulan di Scorpio, dan pengaturnya Scorpio adalah Mars. Dan dalam minggu lalu Mars tanda petik berulah ya, dalam arti kata dia menunjukkan dominasinya. Sebagian merasakan efeknya, sebagian lainnya mungkin tidak. Jadi ini kembali lagi, semua adalah apa yang kita hadapi, apa yang kita relevan. Di saya yang relevan adalah fisik gitu ya, dan itu terasa sekali buat saya. Buat teman-teman bukan fisik tapi ada hal lain. Tapi kalaupun mengalami peristiwa tersebut, kita paham bahwa ini memang ada kaitannya dengan tanda petik ya jadwalnya aja gitu ya. Artinya kita kan bisa bersikap lebih enteng. Jadi kita tidak menganggap ini sebagai something personal gitu. Kita hanya melewatinya, stay cool ya, tidak terprovokasi oleh situasi, tetapi kita bisa berjalan dengan santai. Nah, ke depan saya melihat memang pengaruh dari Mars yang ada di Cancer ini juga masih dominan somehow, tetapi semakin bisa dikendalikan, terutama ketika Mars ini membuat trine dengan Neptunus. Jadi Mars yang api, Neptunus yang air, somehow gitu ya, somehow barangkali buat beberapa bisa meredam kalau kitanya sendiri siap. Tetapi memang kalau tidak siap, itu memang air panas itu jauh lebih sukar untuk dikendalikan kalau kita tidak waspada dari awal ya. Jadi ini saya pikir ini tema pekan ini, bukan nakut-nakutin, tapi karena kita udah lewat terberatnya kan kemarin hari Rabu, Kamis, Jumat, mungkin juga beberapa sakit ya, banyak yang sakit. Itu kita sudah bisa lewati masa ini. Dan yang sakit, saya ngerasa ini juga ada kaitannya dengan diagnosis yang baru terbuka pada bulan purnama di Scorpio ini. Kan waktunya seminggu sebelum dan seminggu sesudah. Jadi ini barangkali dalam minggu depan tuh diagnosis penyakit yang tadinya kita sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi kita baru pahami pada sekitar minggu lalu dan minggu depan ini, itu kita lihat sebagai hal yang membuka mata kita supaya kita bisa hidup lebih sehat lagi ke depan. Seperti itu kalau saya melihat tema pekan ini. Kalau kita lihat satu persatu mulai dari hari Senin
ya. Bulan sudah ada di Sagittarius, dan ini juga di Sagittarius sudah mulai hari Minggu, ya. Hari Minggu itu kita udah mulai bisa menjadi lebih hati-hati dalam bertutur kata. Ya, buat yang bersedia tentu saja ya. Karena energi Sagittarius kalau dia tidak dikendalikan, Sagittarius itu api, sehingga dia bisa melahap semua. Jadi saya lebih mengedepankan informasi tentang energi api yang bisa sangat tajam. Kalau kita manfaatkan semaksimal mungkin, dia akan menjadi pisau seperti pisau bedah yang dia akan menyelesaikan masalah tersukar apapun. Ya, saya lebih mengedepankan informasi itu karena sisi satunya dari energi yang sama yang saya sebutkan tadi, kalau kita tidak menyikapinya dengan bijaksana adalah kita akan menghancurkan semua orang yang kita cintai hanya dengan sepatah kata yang menyakitkan hati, yang membekas sampai tidak bisa diobati. So be very careful, ya, be very careful. Nih, mulai dari hari Minggu, Senin ini saya melihat energinya lebih positif ya karena ada Chironnya, tetapi hati-hati di sini juga ada Lilith ya, sehingga tadi pada saat kita powerful mulut kita dan kita bisa slashing everyone sekitar kita ya, slashing kita kayak bawa pisau ya, pisaunya nggak kita lindungi gitu ya, kita jalan sana sini nabrak kanan kiri bawa pisau, hati-hati, it can kill ya. Tetapi kalau kita bisa sangat berhati-hati, maka pisau ini akan menjadi alat yang sangat baik untuk kita bersosialisasi karena kita bisa membagi apel yang kita bawa ya. Just be careful, ini kiasan tapi sungguh sangat saya sangat mengingatkan bahwa be careful pada hari Minggu dan Senin dan ketika masuk hari Selasa karena kita sedang membawa pisau yang sangat tajam. Nah, begitu hari Selasa bulan sudah ada di Capricorn dan dia menjadi ujung tombak dari Yud yang kakinya adalah Uranus dan Pallas Athena. Ini adalah situasi yang kita diminta untuk sangat strategis hari Selasa ya. Jadi kayaknya memang intelektual banget ya. Intelektual yang kita aplikasikan dalam dunia kerja sehingga kita bisa memanfaatkan kecerdasan kita membuat perubahan yang berarti. Itu clear banget hari Selasa ya. Jadi Selasa tuh kita jadi pinter banget. Kalau kita mau, selalu buntutnya kalimatnya adalah kalau kita mau, maka kita akan mampu untuk menjadi manajer yang sangat canggih. Trust me, you will. Begitu juga hari Rabu. Jadi Selasa, Rabu berarti tanggal 9, tanggal 10 itu kita punya kesempatan untuk take charge, menjadi pemimpin. Orang akan mendengarkan ucapan kita karena kita dianggap punya legitimasi untuk mengatur. Hanya saja pada hari Rabu, again, kita perlu untuk sangat berhati-hati bicara karena kita oposisi dengan Mars. Jangan sampai terprovokasi. Hal yang tersukar pada hari Rabu adalah mengembalikan orientasi kita pada perbaikan dan kemajuan. Itu sukar karena kita bisa terprovokasi ya hari Rabu. Hari Kamis bulan conjunction dengan Pluto dan oposisi dengan Pallas Athena itu membuat T-square dengan focal point-nya adalah Merkurius retro. Jadi pada hari Kamis ini kita mudah untuk salah paham. Dan salah pahamnya itu bisa melukai hati seseorang dan barangkali itu juga termasuk kita. Karena apa? Karena kita juga kembali lagi, kita masih merasa paling mengerti semua. Which is enggak. Kesalahpahaman itu adalah hal yang sangat mudah terjadi pada hari Kamis. So be very careful. Tetapi
baiknya adalah kalaupun itu terjadi kesalahpahaman dan kita sigap untuk segera memperbaiki, maka ini menjadi salah satu momentum di mana kita meningkatkan, ya, kita sampai pada tingkat yang lebih tinggi dalam hubungan, dalam pemahaman satu dengan lainnya, dengan mitra kerja kita. Hari Jumat, bulan sudah ada di Aquarius, maka ini adalah waktunya kembali melihat so what's next, ya, follow up actionnya apa setelah ini. Ya, jangan buang-buang waktu lagi. Perbedaan itu biasa, tapi fokuskan pada apa yang membuat semua orang beruntung. Bulan yang square dengan matahari, matahari conjunction dengan Uranus, maka kita kadang melihat masukan, input, atau kritikan sebagai hal negatif. Kita merasa diri kita tidak beruntung karena kita membuat kesalahan, tetapi justru di situ adalah tantangannya. Jangan terlalu dimasukkan ke hati. Pada saat ini ada kemungkinan besar kita akan terlalu sensitif, tetapi please don't do that, ya. Matahari sedang conjunction dengan Uranus. Saya tadi tidak melihat kapan dia melewati persisnya. Ya, persisnya hari Selasa, ketika kita menjadi sangat cerdas tadi, tanda petik, semesta seperti ingin memperlihatkan secara optimal kecerdasan kita. Di situ adalah ketika saat hari Selasa, kita menunjukkan kepada dunia, this is me. Ini the real me-nya. The real me-nya bukan orang yang nggak ngerti apa-apa. Saya bukan orang kemarin sore. Saya ngerti apa yang saya hadapi. Tetapi, oleh sebab itu, pada hari Jumat kita mungkin akan lebih sensitif, tetapi hari Sabtu kita mulai bisa lebih santai, terutama setelah jam 12 ketika kita merasa bisa lebih santai. Kita memberi pemahaman kepada diri kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, and that's it. Jangan terlalu overthinking, jangan terlalu banyak berpikir di satu tempat di mana kita sudah melakukan semua yang kita bisa, and that's it. Lepaskan semua kembali ke semesta. Jadi sebenarnya gift buat kita adalah ketika kita sudah mencoba semua sebaik mungkin. Ya, buat orang yang sudah melakukan semua sebaik mungkin, itu adalah orang yang tidak menyesali. Kalau kita menahan diri, tidak melakukan yang terbaik, pada saatnya nanti, kalau seandainya aku tahu gitu ya, maka saya akan berbuat ini. Enggak. Lakukan semua terbaik di setiap saat. Dan itu adalah cara yang paling positif menghindarkan diri kita dari rasa penyesalan. Lakukan semua yang terbaik. Terbaik termasuk menahan diri, tetapi kita paham bahwa yang itu adalah pilihan terbaik kita. Jadi bukan perkara maju mundurnya, tetapi logika kita tentang apa yang terbaik yang kita bisa lakukan pada saat itu. Kalau yang terbaik adalah mundur, maka itu yang terbaik. Ya, kalau kita tidak bisa melakukan yang terbaik dengan cara melepaskan emosi seenak-enaknya, gitu ya, kemudian terjadi hal buruk, maka seandainya saya mampu lebih mengupayakan untuk mengendalikan diri, maka semua kekacauan ini tidak terjadi. Nah, hal seperti itu, pemikiran seperti itu mungkin akan muncul pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi, kayaknya minggu depan ini banyak ujian, tanda petik ya. Kita perlu untuk bersikap lebih spontan, di mana setelah melakukan hal dengan spontan, itu ternyata kita sadari bahwa itu adalah pilihan. Tidak ada hal yang memaksa kita melakukan A atau B. Semua adalah preferensi kita, disadari atau tidak, spontan ataupun menggunakan pikiran yang jauh lebih panjang. Tapi itu semua kembali kepada kita lagi. Itu minggu ini. Lalu kita teruskan dengan kartu dari Rumi, no thanks. Begin, satu kartu, kita acak terlebih dahulu, kita ambil yang tengah.
The impossible made possible. Ini saya pikir ini adalah matahari yang melewati, jadi conjunction dengan Uranus yang unpredictable. Hal yang tadinya kita pikir nggak akan pernah terjadi itu ternyata bisa terjadi. Somehow semesta memfasilitasi hal tersebut. Nah, apa sih sebenarnya ceritanya? Love brings the sea into boiling. Wow, sea into boiling. Jadi ini tadi yang Mars dan Neptunus trine, ya. Jadi ini termasuk hal yang penting. The love brings the sea into boiling and turns the mountain into pebble. Love creates infinite openings in the dark sky and shudders the earth with its magnitude. Jadi dua hal tadi yang saya jadi ingat kenapa ada the impossible made possible. Satu adalah trine antara si Mars dengan Neptunus. Kedua adalah bulan yang conjunction dengan Saturnus di akhir minggu, dan matahari yang melewati Uranus pada hari Selasa. Itu semua tadi saya urutannya tidak pas, tidak persis, tapi terjadi perubahan yang besar. Kemudian sesuatu menjadi mendidih, ya, atau perasaan menjadi terungkap. Kita kemudian dihadapkan pada situasi yang menuntut kita untuk bersikap cepat, ya, merespon situasi yang tiba-tiba, unpredictable. Tetapi itu tergantung dari kesiapan kita. Kalau kita semakin, ya, backgroundnya kita semakin bijaksana, maka spontanitas kita juga akan bijaksana. Kalau dari awal kita diwarnai oleh energi gelap, maka spontanitas itu akan membuka pintu lebih besar untuk hal negatif itu bisa lewat, pop out, tanpa bisa dikendalikan. So be very careful, terutama hari Senin Selasa ketika kita seperti pegang pisau dan kita sedang menari-nari. So be very careful, ya. Kalau kita tidak hati-hati menempatkan pisau tersebut, pisau adalah ucapan, maka kita bisa bermasalah kemudian. Oke. Tetapi dengan pisau tersebut dia bisa membongkar penyakit, tanda petik, yang tadinya belum terdiagnosa, belum ketahuan, menjadi ketahuan, dan kita tahu caranya mengobati hingga sembuh secara tuntas. Isn't that beautiful, no? Minggu ini penting banget. Oke, jadi kembali lagi, kalau ini adalah tentang pilihan. Kita sering kalau bercerita, ya, atau kita sedang membenarkan diri sendiri kalau kita melakukan kesalahan karena kita tidak punya pilihan, ya. Ini adalah saat dimana di akhir minggu kita paham bahwa sebenarnya semua adalah pilihan, tetapi semua itu memang tergantung pada kesiapan kita. Karena semakin bijaksana seseorang, pilihannya itu semakin jelas, jadi nggak random lagi. Pilihannya itu selalu memegang prinsip-prinsip tertentu, tapi kan prinsip itu bisa begitu jelas dan bisa berdiri tegak, itu karena kita latihan. Ya, karena kita latihan. Jadi gambar di kiri itu kalau menurut saya gambarnya latihan, kita tahu pilihannya, bolak-balik yang dipilih itu lagi. Jadi kayak kalau kita punya pasangan gitu, ya, kita sebenarnya punya pilihan, ya. Tapi somehow setiap kali kejadian kita cenderung pada satu pilihan di antara beberapa pilihan, karena ternyata itu yang paling dekat dengan hati. Karena kita paham dari pengalaman lagi, kita paham mana yang paling mendekatkan diri kita pada orang tersebut, misalnya, ya. Kenapa begitu? Karena hati kita dekat, karena ada daya tarik, karena ada gravitasi. Dan dari mana datangnya gravitasi kalau kita percaya soulmate? Ya karena soulmate. Tapi kalau kita mau menjelaskan dengan cara yang lebih teknis, ya karena ada beberapa hal yang memang klop aja. Klop itu tidak harus sama persis, tetapi sesuatu yang mengisi yang lain, yang kosong, itu juga bisa. Tapi dinamika setiap hubungan itu sangat spesifik, sangat individual, sehingga kita tidak bisa dengan serta-merta, oh yang paling cocok itu antara ini dengan itu, nggak bisa. Saya nggak pernah bisa mengidentifikasikan hal tersebut, karena saya memahami bahwa setiap individu itu unik, setiap hubungan antar individu juga unik. Satu orang ketika dengan A, yang orang tersebut punya karakter C, itu karakternya bisa berubah menjadi
B ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Tahu kan? Jadi artinya yang namanya manusia itu sangat dinamis, dan oleh sebab itu kita memperlakukan dunia juga dengan sangat dinamis. Itu yang saya lihat. Ini termasuk dinamis itu saya melihat seperti gambar burung di sini. Interaksi setiap orang itu berbeda, bahkan orang yang sama dengan orang lain yang sama di jam yang berbeda, di detik yang berbeda, itu juga bisa membuahkan cerita yang berbeda. If you know what I mean. Ya. Di sini kartu yang loncat adalah The Hunter. The Hunter itu bicara tentang kita memang menjadi agresif, dan ini kan penggambaran dari Aries dan Mars Scorpio juga termasuk di sini. Hunting itu hal yang positif. Kita membawa pisau itu hal yang positif. Bukan pisaunya yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah peruntukannya apa. Before the dawn agriculture, we hunted in the forest to feed our kin. Ya, anak-anak kita. The hunter never takes more than what the village needs to survive, often taking only one creature, the good kill. He is the master tracker who knows which path to follow and find success. Jadi di sini kembali mengingatkan bahwa kadang-kadang kita memang perlu tanda petik mengorbankan sesuatu. Apapun katanya, tidak ada orang yang suka dikorbankan, apapun ceritanya, tetapi banyak hal yang menunjukkan semesta mengorbankan satu titik untuk yang lebih besar, ya. Kayak misalnya seleksi alam. Kadang-kadang memang beberapa individu itu tidak dibiarkan survive. Supaya apa? Supaya in the long run-nya gitu ya, masyarakat ini menjadi lebih baik. Something like that. Sesuatu yang logika kita belum tentu mampu menerima. The good kill. Ya, tadi yang dimaksud. Dan kita memang tidak boleh bermain Tuhan di situ. Ya, kita hanya bisa memastikan semua yang terbaik untuk semua. Tetapi ketika kita melihat situasi tidak selalu demikian, maka percaya bahwa itu dengan kemampuan yang di luar dari otak kita bisa berpikir, itu semua adalah untuk kebaikan. Ya. Nah, di sini dua kartu Bobcat ini where am I now adalah life is a mystery. Exactly. Jadi kadang-kadang kalau kita logika nih, apalagi energi Sagittarius ya, yang kadang-kadang overthinking, it's okay. Jadi kita berusaha menjawab sesuatu yang pertanyaan retorik yang kita sendiri nggak bisa jawab. Bagaimana caranya membuktikan? Tapi tidak bisa tidak, pertanyaan retorik itu ada di kepala kita. Why? Kenapa saya lahir pada tahun ini? Kenapa saya harus menjadi laki-laki atau perempuan? Itu kan pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh kita kan? Lah memang kamu siapa gitu kan? Tetapi somehow itu kan sering menjadi pertanyaan yang kita tidak bisa hindari. Dia ada di kepala saya, tadi cuma contoh ya. Itu adalah contohnya adalah pertanyaan yang jawabannya itu kalau kita jawab pakai jawaban teknis, ngamuk orangnya gitu ya. Karena dia menanyakan sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Nah, Bobcat Spirit itu seperti itu. Life is a mystery. Dia harus sampai pada satu titik di mana let go. Let go. Kamu bukan satu-satunya orang dengan otak di sini. Kamu bukan satu-satunya orang yang punya inteligensi. Memangnya kamu pikir seberapa besar kapasitas intelektual kamu sampai pada titik tersebut? Ya, saya tidak sedang membandingkan satu orang dengan orang lain, dan mungkin itu terjadi, tetapi intinya adalah setiap orang sepinter apapun, ya cuman orang, titik, dah gitu aja. Dan itu nggak bisa dibahas apa-apa lagi, mau diapain gitu ya, namanya juga orang, umurnya terbatas gitu ya. Bandingkan dengan semesta yang umurnya berapa? Nggak sebanding banget kan? Nah, kemudian what is possible next regarding the situation adalah embrace in between. Jadi banyak hal yang kita tidak bisa jawab pada saat ini. Let go. Jawabannya datang kemudian. Kita lagi in between. Kita masih berada dalam proses transisi. Siapa kamu menuntut untuk mendapatkan kejelasan di awal? Ya, itu aja. Kadang-kadang ketidaktahuan kita
itu adalah a bless. Ya, jadi kadang-kadang kita punya hubungan dengan seseorang ya. It's been a very good 5 year gitu ya. Di tahun kelima kita menemukan ternyata ada pengkhianatan di situ. Kita tahu dan kita memutuskan untuk tidak lagi bersama dia. Kita sakit hati dan itu kita bisa bawa sampai 10 tahun kemudian. Padahal kalau kita let go pada tahun kelima terakhir, kita anggap bahwa 5 tahun sebelumnya kan kehidupan yang bahagia. Perkara waktu itu saya belum tahu bahwa saya dikhianati, it doesn't matter. Ambil happy-nya saja, dilepas karena memang kita sudah berterima kasih, dikasih tahu ada sesuatu di situ. Next-nya kita tinggal melangkah lagi. Is it easy? Of course not. Tetapi intinya adalah kadang-kadang ketidaktahuan itu adalah a blessing. Karena pada momen di mana kita bersama, kita mendapatkan kebahagiaan tersebut. In between-nya kita happy. Gitu. Untuk kartu tarotnya, nah ini situasinya adalah kita happy, wish, fulfillment, contentment. Ini kayak tadi ya yang saya cerita. Mau ngomong apa, mau orang ngomong apa, pokoknya gue sudah mau mengambil keputusan, saya mau happy, whatever. Aku happy. Nggak ada yang bilang bahwa hidup saya sempurna, but I'm happy with my life. That's it. Ini situasinya. Challenge-nya adalah controlling. Iya, ini gambar ini kan, The Emperor terbalik. Karena kita maunya, ini harusnya begini dong, ini harusnya begitu. Jadi situasi di mana kita tadi ketawa-ketawa, ya, happy-happy, itu karena kita setiap hari lagi pengen ngatur orang lain, ngatur pasangan kita, ngatur anak kita, ngatur bos kita gitu ya. Bosnya kan harusnya tahu, ini kan sesuai dengan aturan lalalala gitu kan. Jadi kita tuh penuh dengan pengharapan yang tidak terpenuhi gitu kan, sehingga kita nggak happy, itu challenge-nya. Advice-nya adalah meaningful work, precision, commitment, stocking up, repetition. Udah nggak usah terlalu dipikirin, namanya juga kerja ya kerja aja sih. Kerja aja. Ini udah jelas advice-nya. Udahlah, kenapa sih terlalu dipikirin? Kamu kan udah tahu kamu yang penting hidup ini bahagia. Challenge kita adalah bagaimana kita mengelola keinginan kita untuk mengatur supaya dia tidak menguasai perasaan happy kita, ya, mengganggu happy kita. Udah kerja aja. Outcome-nya over compromising, rigidity, no consensus. Jadi outcome-nya adalah ya udah kalau memang nggak kita setuju untuk tidak setuju, this is what it is. Nggak usah dipaksain orang lain untuk setuju dengan kita. Kita setuju untuk tidak setuju aja bagaimana? Kayak gitu. Ini penggambarannya dari kartu ini, di 4 kartu ini seperti itu. Itu situasinya berarti ya. Untuk menutup bacaan kali ini, Spirit Guides-nya mengatakan, all any healer can do is to facilitate your body in doing what it knows perfectly well how to do to heal and be whole again. Jadi kalau kita menempatkan diri kita sebagai the healer yang suka memperbaiki atau yang ingin memperbaiki situasi, maka yang kita lakukan hanya memfasilitasi, bukan kita yang melakukan sendiri perbaikan. Karena secara otomatis badan kita, situasi di lingkungan kita itu udah dengan otomatis tahu caranya menjadi lebih baik dan menjadi sempurna lagi. Kita hanya memfasilitasi, bukan kita. Jadi dokter itu bukan healing, tapi dia memfasilitasi badannya kita atau badannya seseorang yang sakit itu supaya bisa baik sendiri. Dia kasih obat, tetapi tetap yang doing the work itu badannya si pasien itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Tapi memang dengan dokter sebagai fasilitator, sebagai healer, dia yang memfasilitasi supaya badan itu bisa, misalnya tingkat imunnya, tubuh pertahanan dirinya lebih tinggi, memberi suasana yang tidak kedinginan, yang dimana badan itu bisa fokus untuk perbaikan diri sendiri gitu. Oke, Wanita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.